Bicara mengenai selebriti atau artis ya teman-teman, tentu aja aku yang namanya memilih beberapa selebriti, terutama keturunan Tionghoa, yang menurut aku tuh gini loh, hampir semua selebriti Cindo di Indonesia, whatever mereka itu punya karakter bad or good, atau persona mereka dibikin sombong, dibikin baik hati kayak princess, dibikin judes, atau dibikin sedih-sedih dan culun-culun dan aneh-aneh kayak gitu, gue ngerasa mereka-mereka ini sangat pekerja keras banget. Bahkan mereka-mereka ini sangat dedicated, dan juga mereka-mereka ini punya jiwa kreatif yang gak ada habisnya seperti itu. Dari youtubers, dari host, dari seorang atlet, dari seorang penyanyi, aktor, kemudian selebgram dan gamers sekarang ini, gue ngerasa mereka-mereka ini adalah tipikalnya orang-orang yang mampu menekuni di bidang mereka dan karakter building mereka. Jadi ini adalah 10 besar favorit aku, bukan 10 terbaik Cindo Indonesia selebriti, bukan, 10 favorit opini aku selebriti yang bener-bener kayak mempengaruhi hidup aku seperti itu ya guys ya. Jadi stay tune in my channel and I see you later. Oke, nomor 10 dipegang sama yang namanya Koko Joshua Suherman. Jadi Koko Joshua Suherman itu gue baru tahu kalau dia itu Cindo teman-teman pada waktu dia join MLI seperti itu. Sebelum kalian tahu dia ini founder MLI yang pelawak-pelawak lucu modern seperti itu, Koko Joshua Suherman itu adalah artis cilik yang cukup ngehits, cukup memorable banget, imut banget, cute banget seperti itu. Bahkan juga kalau gue bilang adalah dia itu orang punya bakat pelawak dari kecil dia teman-teman. Nah zaman dulu tuh lagu yang di Obo-Obo, kemudian roadshow dia, gue tuh masih inget aku tuh pernah ketemu dia di meet and greet kayak gitu di Surabaya yang rame bejibun kayak itu. Itu ada Pak Tukul Arwana, itu selalu nemenin dia untuk yang namanya meet and greet seperti itu. Jadi kalau Pak Tukul Arwana aku dulu kan kayak apa ya, kayak nemesnya Joshua tuh kayak anak pemeran utama, dia nih kayak pemeran pembantu gitu loh kalau mau roadshow di mana-mana seperti itu. Nah dulu Pak Tukul Arwana itu suka banget yang namanya difotoin sama orang-orang seperti itu gitu loh teman-teman. Tapi aku tuh nggak nyangka gara-gara jam ininya quantum leap-nya sama ininya Joshua, dia itu jadi sukses seperti sekarang. Jadi komunikasinya cukup bagus gitu ya teman-teman ya, improve gitu. Tapi sekali lagi emang Joshua itu memang tipikalnya adalah orang yang mengerti kreativitas dan kayak kapabilitas seorang. Jadi dia bisa yang namanya bentuk MLI, dan juga bisa yang namanya kayak ngerti ini orang itu mau dibawa kemana seperti itu ya guys ya. Untuk Cindo yang ke-9 favorit aku, ini countdown nih teman-teman ya, itu ada si Om Deddy Corbuzier atau Om Deddy Cahyadi teman-teman ya. Tapi aku jujur aja pertama kali lihat beliau itu nggak suka, personanya tuh nggak suka dia tuh karena fisik sih, karena serem, karena aku lihat dia tuh ya juga dominan teman-teman ya. Dulu aku lihat dia tuh kan di RCTI yang suka dulu tuh kan kayak reality show di Indonesia tuh kan kayak bikin kuis, bikin sulap, tapi penontonnya tuh beneran, bukan penonton bayaran kayak gitu gak sih. Itu kayak ngajak orang-orangnya untuk latihan sulap seperti itu. Lah terus aku juga melihat si Deddy Corbuzier ini juga memiliki sifat yang cukup keras. Tapi ternyata begitu beliau tuh kayak cerita masa lalu hidupnya begini, pernah kena kerusuhan, pernah juga kena yang namanya kayak nggak naik kelas, kemudian dia juga gue belajar dari dia tuh, even tuh kita tuh kayak tidak worth it, kita worth it loh untuk yang namanya hidup dunia ini. Makanya dia tuh ngambil jalur yang namanya sulap seperti itu. Dari kerja keras dia akan dapat pekerjaan menjadi tukang sulap. Dari dulu dia tuh kayak nggak naik seperti itu ya guys ya. Jadi sekarang dia berubah dari The Master. Jadi The Master dia masih dominan. Kemudian dia jadi kayak juri hitam putih, jadi host di hitam putih, dan juga jadi raja podcast Indonesia. Nah, yang aku suka dari dia itu memang kontroversinya dia itu memang besar teman-teman, tapi dia tuh kayak bisa menutupi itu. Dan ceritanya sangat positif sekali di masyarakat ya guys ya. So Om Deddy, I really appreciate your journey, keep it up, dan aku harap anda lebih gede seperti kayak youtubers yang podcast itu yang botak seperti itu ya Om Deddy ya. Jadi keep it up. Nomor 8 ada Chelsea Olivia Wijaya, aka perempuan yang menandai status puberitas saya pertama. Umur 13 tahun, 12 tahun tuh nggak tahu kenapa gue tuh nyandu banget yang namanya kayak lihat Chelsea Olivia zaman cincin. Terus yang paling hits buku harian Naila, belum FTP-nya kayak gitu. Dan memang dulu tuh dia bisa yang namanya bikin power couple sama Glenn Alinsky. Dulu kan Glenn sama Chelsea tuh kalau kalian tahu, mereka tuh udah mulai pacaran sejak SMP teman-teman ya, SMP, SMA. Bahkan sekarang mereka berumah tangga kayak gini guys, Chelsea Olivia itu. Dan
dia ceritanya baik banget teman-teman. Dia itu tidak pernah bermasalah, dia juga tidak apa ya tipikalnya nakal-nakal gimana kayak gitu. Tapi yang aku so far ngeliat dia tuh adalah dia mungkin adalah seorang princessnya FTV sedih itu dia. Itulah guys ya. Jadi yang aku suka juga dari Chelsea Olivia, dia juga pede dengan penampilan dia seperti itu. Zaman-zaman 2000-an kayak gitu ya guys ya. So for most of me, Chelsea Olivia adalah mungkin dulu kan ada yang namanya Putri Titian, Mikha Tambayong, sama satunya lagi tuh siapa sih yang sinetron Rachel Amanda. Gue paling suka tuh emang si Chelsea Olivia ini. Bukan karena kita sama-sama Cina, tapi dia tuh emang bisa banget yang namanya bawain suasana jadi sedih, jadi murung itu dia. Kalau ada dia itu kayak vibe-nya tuh bukan kayak ceria-ceria kayak siapa ya, dia imut tuh bukan, dia tuh langsung yang namanya sedih seperti itu gitu loh, moodnya soro seperti itu ya guys ya. Jadi gue apresiasi sama Chelsea Olivia, dan aku harap Cece-nya itu bisa yang namanya kayak main film dong, atau bikin FTV lagi sutradara kayak gitu ya Cece ya. Untuk yang Cindo di nomor 7 favorit aku, definitely adalah ini Cici itu cute, lucu, kemudian dia itu apa ya, polos teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa sinetron, film sama musiknya dia tuh kayak ngena banget di gue. Sampai lagi kalau bukan si Cici Leoni Fitria gitu ya. Terus dia tuh kan yang paling terkenal adalah zaman 90-an adalah, aku tuh suka banget dia namanya Trio Kwek Kwek. Trio Kwek Kwek itu cukup hits zaman itu pertama. Kedua juga dia itu apa ya, pokoknya personanya ketiga orang itu beda-beda kayak gitu, jadi saling mengimbangi seperti itu ya guys ya. Itu si Trio Kwek Kwek. Terus juga dia itu jadi kayak sancainya Indonesia di sinetron ini. Dulu sama Roger Danuarta, sama Indra Bruggman, dulu sama orang ganteng-ganteng semua lah dulu tuh ya guys ya. Terus aku tuh masih inget jalan-jalannya ini tuh lucu banget, kayak konfliknya tuh kecil sedikit, nggak dibuat-buat, nggak alay seperti itu konfliknya teman-teman ya. Setiap hari Kamis kalau nggak salah aku tuh lihat ini sinetronnya dia. Terus juga Jangan Panggil Aku Cina, itu mungkin salah satu kayak apa ya, sinetron Indonesia yang mengangkat tema percinduan, rasisme gitu ya guys ya. Terus yang pakai hijab itu juga bagus banget menurut aku teman-teman. Nah, si Cece Leoni ini juga, dia ini adalah seorang yang cukup kreatif. Gue tahu dia tuh kayak apa ya, otaku gitu ya teman-teman ya. Dia otaku seperti itu, dan aku harap dia tuh bisa namanya ngedirect film atau FTV seperti itu. Karena aku ngerasa memang Indonesia itu udah yang namanya kayak seharusnya dipegang sama produser-produser perempuan kayak si Leoni seperti ini ya guys ya. Dan yang keenam ini adalah perempuan atau Cece yang kayak mempengaruhi aku tuh, kayak kepengen jadi orang-orang yang storyteller atau penyiar kayak gitu, yaitu Caca Olga Lydia. Olga Lydia itu sebenarnya karir dia tuh adalah seorang model teman-teman, tetapi karena public speakingnya dia tuh bagus, makanya dia pernah ditarik jadi seorang news anchor, dan dia tuh cantik tinggi gitu ya guys ya. Zaman dulu tuh ada yang namanya Cece Anya Dwinov sama Olga Lydia, duo kayak gini, sering banget dibuat kayak skit-skit komedi di Metro TV. Apa tuh namanya, kayak ini loh, jadi presidenan, jadi doppelgangernya presiden, dia kok kayak jadi panelisnya seperti itu. Kayak apa ya, zaman-zaman itu tuh cukup apa ya, pokoknya ngeliat mereka tuh kayak enak banget, seger banget kayak gitu. News anchor paling cantik sih menurut aku zaman itu teman-teman, sama Olga Lydia sama si Anya Dwinov. Tapi Olga Lydia ini yang dia jauh lebih dominan suaranya, dan dia tuh juga yang namanya tahu fashion. Serta Cica Olga Lydia ini juga aku tahu dia sekarang udah menikah sama seorang sultan, dan dia jadi seorang filantropis nggak sih si Olga Lydia seperti ini. Jadi gue ngerasa ini worth it untuk gue ikutin sih dalam karir aku kedepannya ya guys ya. Kemudian yang nomor 5 besar, nah ini cantik-cantik semua ini gitu ya guys ya, cantik-cantik semua. Nomor 5 aku sangat suka sama Mbak Ralinsyah atau Cici Ralinsyah. Cici Ralinsyah itu gini loh, dia itu adalah orang yang kayak menginspirasi aku, nggak ada kata telat. Gue umur 27 itu baru yang namanya jadi seorang selebriti atau seorang artis seperti itu. Nah, aku di usia 28 ini teman-teman baru yang namanya buka YouTube, dan usia 27 kemarin tuh baru aku mencoba TikTok. Even tuh TikTok tidak menghasilkan banyak uang sih bagi aku, sama sekali nggak menghasilkan banyak uang, tapi disitulah aku tuh kayak keluar kayak gitu teman-teman, eksperimen aku mengenai public speaking dan juga storytelling dalam bahasa Indonesia, Inggris maupun bahasa Mandarin ya teman-teman ya. Nah, jadi Cici Ralinsyah ini selain cantik, dia juga pinter, humble banget,
murah senyum banget teman-teman. Dan gue juga lihat dia itu sangat passionate banget di bidang yang namanya bidangnya kayak gitu. Dia sama kayak gue lah, apa tuh namanya, kayak ininya ya, kesukaannya di bidang spiritual, suka guru sama gue juga. Kemudian dia juga orangnya itu filantropis banget, save soil atau apa kayak gitu, suka banget meditasi. Dan juga cewek ini tuh bener-bener kayak jadi public figure yang bagus gitu loh. Gue tuh kayak ngerasa dia tuh kayak jalan di Cannes, atau dia tuh kumpul sama sosialitas Singapura, Malaysia kayak gitu, itu kayak cocok banget, fun banget buat mereka seperti itu. Makanya Cici Radisha ini gue ngerasa dia salah satu Cici Sultan yang humble, yang dia itu bisa yang namanya kayak mengantarkan value dirinya yang lain dibandingkan seleb-seleb yang lain untuk menjadi orang-orang yang cukup keren sih di bidang entertainment industry. Dia tuh kayak Sigma woman gitu loh guys, kayak dari make upnya, rambut lurusnya kayak gitu, senyumnya lebar gitu ya guys ya. Gue tuh sangat suka banget sama dia seperti itu. Jadi Cici Radisha mungkin dia bermimpi jadi seorang seleb di Hollywood, and I will support you. Kayak gitu ya guys ya. Keempat, kita flashback lagi di masa kecil aku. Siapa kakak? Definitely adalah si Cindy Senora. Cici Cindy Senora ini yang, maaf ya guys ya, rambutnya xiao-xiao itu, yang ini yang kayak air mancur itu zaman Cindy Senora udah pakai itu. Cindy Senora itu kayak si Spice Girl, siapa sih itu yang blonde itu, yang bule itu, nah itu yang kayak gitu guys. Cindy Senora itu ini cewek itu hampir mirip kayak Tina Turner, tapi dia tuh kayak lebih apa ya, dulu aku lihatnya kayak lebih tinggi, bongsor seperti itu. Gue juga ngelihat dia itu tipikalnya adalah cewek ini cukup pede juga kalau bernyanyi, bahkan lirik-liriknya tuh kayak temanya tuh sekitar kita, kayak zaman tahun 90-an, Chris Mon, kemudian aku cinta rupiah biar dolar di mana-mana. Itu kayak majab gitu teman-teman ketika gue gede gitu guys ya. Kenapa ya kayak rupiah tuh nggak bisa yang namanya menyaingi dolar gitu loh hampir selamanya gitu guys. Kemudian juga lagu-lagunya kayak Pulau Bali, lagu-lagu apa ya, pokoknya tuh yang diangkat tema-temanya tuh tentang Indonesia banget. Gue nggak tahu lirikis di belakang dia tuh siapa, yang mengkonsep dia tuh siapa, tapi aku sangat kangen banget sama Cici Cindy Senora. Gue nggak tahu dia tuh di mana, tapi so far Cindy Senora, kamu itu adalah orang yang mempengaruhi aku dalam yang namanya kayak ngelihat karakter Indonesia. Itu dari dia sih. Indonesia tuh what happened today itu dia yang menceritakan teman-teman dia. Dulu kan kita kan Indonesia tuh kita kan nggak peduli yang namanya ini negara tuh kenapa gitu kan, nggak peduli waktu kita masih kecil. Kalau si Cindy Senora tuh enggak teman-teman, dia tuh kayak sama-sama anak kecil kita ya teman-teman ya, tapi dia tuh kayak disetir dari manajemennya untuk yang namanya selalu menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Jadi gue ngerasa Cindy Senora adalah orang yang cukup tepat untuk menginfluence aku sih. Kayak gitu guys. Oke, top 3 artis Cindo favorit gue itu nomor 3 jatuh ke tangannya si Cece Agustina atau Cece Tina Tun. Cece Tina Tun ini bener-bener pedenya dari kecil udah luar biasa guys. Dia tuh gini loh, kita berdua itu sama-sama pernah overweight gitu loh guys ya. Gue pernah overweight, dia pernah overweight kayak gitu. Tapi Tina Tun, even though aku yakin banget dia tuh pasti yang namanya mengalami bulian dan apa tuh namanya kayak ini gendut banget, ini apa noni ini atau apa gitu ya guys ya. Tetapi dia itu adalah cewek yang konsisten untuk yang namanya memberikan hal positif ke masyarakat sampai dia gede, sampai dia jadi DPR kayak gini. Jadi gue ngerasa keren sih ini gitu loh, didukung sama omanya, sama mamanya. Tapi yang paling gue suka dari si Tina Tun tuh, dulu kan sering banget yang namanya kayak duet bareng siapa, Inul Daratista kayak gitu. Itu suka banget guys. Terus si Tina Tun itu yang paling gue suka adalah film terbaik Cindo menurut gue itu adalah Lenong Bocah. Lenong tapi pemeran utamanya tuh Cindo. Bayangin gitu loh, itu benar-benar sangat lucu banget, nggak dibuat-buat. Zaman itu kan ada Ruben Onsu masih muda, Olga Saputra, kemudian Preti, kemudian juga anak Lenong Bocah tahun 90-an yang main ke situ. Itu dapat banget guys, gue dapat banget yang namanya filmnya. Kalau ini tuh cewek itu emang talented, orang-orang di belakang juga talented seperti itu ya guys ya. Dan mungkin ini adalah selebriti yang gimana ya, dia tuh udah terlalu over dominan dan bahkan karirnya dia tuh terbaik lah. Even tuh artis yang non Cindo pun sama di compare sama dia jauh gitu ya teman-teman ya. Terus dia juga sudah sukses go internasional, udah dikenal di seluruh Asia, Amerika Serikat juga. Itu siapa kalau bukan Cece Agnes Monica Mulyoto. Gini, aku pertama kali tahu dia itu bukan dari TV tapi dari yang namanya pembicaraan mama-mama di Surabaya. Itu loh ada yang namanya Agnes Monica.
aku dengar dia tuh pintar loh waktu sekolah, dia bisa ice skating. Dulu kan katanya itu kan pernah lihat Agnes itu kan tampil di ice skating seperti itu. Dia juga bisa nyanyi, sekolah itu nilainya bagus semua gitu ya guys ya, kayak gitu. Nah aku belum pernah yang namanya coba ketemu sama Agnes Monica, tapi Agnes Monica ini benar-benar kayak bayang-bayang hidup aku lah dari kecil. Dari awalnya dia Trala Trilili, kemudian juga dia itu yang paling aku ingat itu Tak Ada Logika, Cinta Tak Ada Logika, umur 20-an tahun dia tuh udah melejit gitu ya teman-teman ya. Terus juga Cici Agnes Monica ini, dia kan kakaknya ini, itu kan pengen banget ya namanya kayak memblend antara culture Jepang dengan Amerika dengan Indonesia gitu nggak sih? Itu sesuatu hal yang menginspirasi aku. Tahu nggak sih? Mungkin aku bukan seorang entertainer kayak Agnes Monica, kayak K-popers, tapi dia itu benar-benar ngomong kayak gini. Semua orang berhak go internasional dan itu keharusan. Awalnya kan gak mungkin lah orang Indonesia go internasional, kita tuh kapabilitasnya tuh kayak gini gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, kalau kita tidak go internasional, kita kan diinjak-injak orang. Itu kayak what happened with Agnes itu definitely adalah keputusan dia yang paling berani sih menurut aku. Dan kamu tidak perlu go internasional dengan menjadi seorang penyanyi aja. Kamu bisa menjadi go internasional lewat karir kamu, jadi perbankan gitu ya, pindah-pindah ke Dubai, ke Singapura, atau jadi kayak Joe Taslim kayak gitu, atau jadi Iko Uwais, atau jadi yang go internasional lagi siapa ya, Nicky Rich Brian. Jadi dia itu kayak bener-bener mantranya dia tuh jadi kenyataan gitu guys ya, go internasional. Dapat teman-teman, dan gue juga pengen go internasional dalam bidang aku sendiri sih. Jadi so far Cici Agnes Monica makasih banyak wejangannya yang go internasional itu. Dipikir-pikir lah gitu dulu tuh kayak impossible, tapi ternyata ketika usia aku segini itu keharusan sih Cici Agnes. Jadi thank you banget Cici Agnes Monica ya guys ya. Sebelum ke nomor 1 kita tribut dulu artis Cindo yang menurut aku tuh worth it untuk yang namanya diikuti ya guys ya. Artis Cindo favorit aku tribut nomor 1 adalah si Denny Sumargo. Denny Sumargo, congratulations, aku hampir yang namanya ngelihat pribadi dalam diri dia sih. Ada like, kemudian kita juga maybe adalah orang yang kalau ketemu orang pun tuh langsung nggak suka gitu loh. Orang ketemu kita gitu ya guys, dibilang sombong atau apa kayak gitu. Nah itu dia bisa yang namanya menggali potensi dia, merubah cita dia tuh yang buruk jadi sangat baik, sangat penolong seperti itu. Kemudian juga ada si Boy William ini juga aku suka banget cara dia untuk bertahan di entertainment industry, bikin konten gak ada habisnya, kreatif, gorengnya juga bagus banget, kreatif juga gitu ya guys ya. Terus kemudian ada si Rich Brian, congrats, kemampuan rapnya semakin lama semakin baik sih dia juga datang ke Rap China teman-teman si ini. Ceweknya aku juga suka sama yang namanya Cici Laura Basuki, kemudian Kelly Tandiono, kemudian Kimi Jayanti, model-model cantik-cantik gitu ya guys ya. Itu juga sangat mempengaruhi gaya model gue teman-teman ya. Jadi mereka ini juga adalah orang-orang yang sangat dedication banget dalam bidang mereka untuk entertain masyarakat Indonesia ya guys ya. Jadi so far mereka nggak cuma keren doang, tapi mereka punya value untuk yang namanya mengantarkan apa dalam diri dia, potensi dia untuk dalam masyarakat sekitar seperti itu. Dan kita akan ngomongin nomor 1, siapa sih kak? Nomor 1 idola Cindo favorit kamu kak. Ini cewek bener-bener kayak dia tidak main dominan sih, tapi dia main cantik kayak gitu, mempertahankan di dunia showbiz. Dia mau kerja apa aja, jadi FTV yang ceritanya tuh yes kayak gitu itu teman-teman. Video klip juga yang Wonder Woman itu Mulan Jamila. Terus juga dia itu ternyata adalah orang promosional pertama yang budaya Korea Selatan, Cece Sandra Dewi. Feeling gue, menurut gue ya teman-teman ya, ini kejujuran dalam lubuk hati gue, dia tuh jujur lebih cantik dibandingkan orang Korea sih gitu loh. Dia bahkan gue harus ngaku lebih cantik juga dibandingkan orang-orang mainland China secara struktur muka ya teman-teman ya. Itu lebih kayak natural cantiknya tuh dapatnya ke dia gitu gak sih gitu loh. Hampir semua orang itu gue pengen jadi Sandra Dewi kedua, dia dapat Sultan, dapat ini gitu ya, dapat anak-anak yang lucu-lucu kayak gitu. Itu kan impian beberapa perempuan, banyak perempuan di Indonesia juga gitu ya guys ya. Tapi yang gue suka dari dia tuh adalah gini, kata-kata dia yang bilang, aku tuh takut sama Tuhan. Kalau aku tuh kayak nggak takut sama Tuhan, gue nggak akan jadi seperti ini.
Aku takut akan Tuhan, rezeki gue tuh ngalir deras. Aku takut akan Tuhan, makanya kamu nggak akan pernah kekurangan. Itu kayak majel banget teman-teman, gitu loh. Gue bukan orang Katolik dan juga bukan Nasrani, tapi gue sangat suka dengan yang namanya apa yang dibicarakan sama seorang Sandra Dewi seperti itu. Kemudian circle-nya dia tuh baik-baik semua, keren-keren semua kayak gitu ya guys ya. Nah, aku yang paling menyukai sifatnya Sandra Dewi itu adalah apa adanya. Dia galak-galak aja, dia baik-baik aja. Public speakingnya juga bagus banget teman-teman. Kalau dia marah pun tuh dia bisa elegan kayak princess seperti itu ya guys ya. Jadi Cece, aku sangat suka kamu dari aku usia 12 tahun. Dan ya one day I want to be a career like you, Cece ya. Instagram juga udah banyak banget, salah satu seleb Indonesia yang paling dikagumi juga seperti itu. Jadi thank you so much Cece Sandra Dewi yang membangkitkan rasa aku jadi feminin sejati. Meskipun aku tuh ya sedikit tomboy gini ya Cece ya, masih suka lari-lari di tengah hutan atau lari telanjang kaki kayak gitu, masih habit banget. Tapi gue sangat menyukai kamu Cece. Makasih banget Cece Sandra Dewi, kamu menginspirasi banget jadi cantik ya aku ya teman-teman ya. Jadi thank you so much teman-teman. Jadi siapakah idola Cindo favorit kamu? Tulis di komentar, dan kalian bisa kasih saran aku apa yang bisa aku review selama tahun 2023 ini tentang kejadian di Cina, kejadian orang Cindo, dan kejadian-kejadian yang menyangkut perkara budaya Cina ya teman-teman ya. So thank you so much and bye bye.